Welcome back, ketemu lagi di channel Ohero. Semoga teman-teman hari ini selalu sehat, diberkati, dan happy terus. Oke, hari ini Hero mau bahas temanya yaitu bicara soal presiden. Pernah sempat nggak berpikir teman-teman, kenapa presiden kita dari Pak Karno ya, Soekarno sampai sekarang itu asalnya dari Jawa? Oke, kenapa dari Jawa? Belum ada yang dari Jawa Barat, apalagi pulau lain lah ya, belum lah gitu. Kita bahas ya, karena ini tema yang menurut saya teman-teman harus tahu. Why? Kenapa harus orang Jawa? Gitu loh. Kenapa nggak orang Maluku, orang Papua? Kenapa nggak dikasih kesempatan orang Aceh gitu loh? Oke, kita bahas. Oke, teman-teman. Nah, kenapa Presiden RI didominasi orang Jawa? Coba kita lihat daftar Presiden Indonesia dari dulu sampai sekarang. Dari Soekarno, Jawa. Soeharto, Jawa. Gus Dur, Megawati, SBY, Jokowi, semuanya orang Jawa. Bahkan dari 7 presiden yang pernah memimpin Indonesia, hanya satu yang bukan dari suku Jawa, yaitu B.J. Habibie, orang Bugis. Oke, kenapa bisa begitu? Apakah orang Jawa memang ditakdirkan untuk jadi pemimpin? Atau ada sejarah panjang di balik ini semua? Oke, yuk kita bedah logikanya. Tenang aja, kita bahas secara jernih dan tanpa baperan. Oke, part 1 nih teman-teman. Jawa sebagai pusat segalanya sejak dahulu. Jadi memang Jawa itu sentris, pusat sejak dahulu. Penduduk paling banyak adanya di Jawa, di Pulau Jawa, khususnya Jawa Tengah, Jawa Timur gitu ya. Pertama-tama kita harus ngerti dulu, sejak zaman kerajaan kuno, Jawa sudah jadi pusat kekuasaan. Oke, ada kerajaan Mataram, Majapahit, Demak, ya, terusnya ada Pajang dan lainnya, semuanya basisnya ada di Jawa, teman-teman. Lalu saat Belanda menjajah Indonesia, mereka juga menjadikan Batavia alias Jakarta sebagai pusat administrasi. Jadi waktu Indonesia merdeka, ya otomatis pusat politik dan ekonomi masih numpuk di Pulau Jawa. Tokoh-tokoh nasional pun banyak lahir dari situ. Soekarno misalnya lahir di Surabaya, Soeharto di Kemusuk, Yogyakarta, Gus Dur di Jombang, SBY itu di Pacitan, and then Pak Jokowi di Solo. Mereka bukan terpilih secara kebetulan, teman-teman, tapi memang berada di tengah-tengah pusat orbit kekuasaan. Part 2, jumlah penduduk dan kekuatan politik, teman-teman. Ini bicara soal politik, bicara soal jumlah penduduk nih, teman-teman. Biar bisa menang suaranya, makanya pusatnya di Jawa. Ingat, biar menang suara. Satu fakta penting lainnya, Jawa adalah rumah bagi lebih dari 40% penduduk Indonesia. Ketika masuk era pemilu, langsung di mana suara rakyat jadi penentu, ya, maka suara mayoritas di Jawa jadi penentu siapa yang menang. Calon dari suku Jawa otomatis punya keunggulan karena dianggap lebih relate, lebih dikenal, dan secara statistik lebih punya peluang menang. Oke, part 3, budaya politik Jawa yang adaptif. Maksudnya gimana, teman-teman? Begini, budaya politik Jawa juga punya pengaruh besar. Sifatnya cenderung halus, kompromis, diplomatis ya orang Jawa. Filosofinya seperti alon-alon asal kelakon, iku wong Jawa ya. Luruk tanpa bala, menang tanpa ngasorake ya. Dalam dunia politik, karakter seperti ini yang bikin tokoh Jawa relatif bisa diterima oleh berbagai kalangan, baik elit maupun akar rumput. Inilah kenapa banyak tokoh nasional, bahkan yang non-partai sekalipun, sering didorong dari kalangan orang Jawa, wong Jawa. Part 4, teman-teman, warisan Orde Baru dan militer. Maksudnya, lanjut ke Orde Baru nih, Soeharto, Presiden kedua Indonesia, juga orang Jawa. Selama 32 tahun nih Pak Soeharto berkuasa, ia membentuk jaringan politik dan militer yang sangat kuat, teman-teman. Dan sebagian besar loyalitasnya juga berasal dari Jawa. Ya, jadi loyalitas
atau pendukung Pak Harto itu banyak dari Jawa. Sistem sentralisasi yang dibangun saat itu menjadikan Jakarta dan Jawa sebagai epicentrum kekuasaan. Bahkan setelah reformasi, banyak elit pemerintah dan pejabat tinggi itu tetap lahir dari lingkaran yang sama. Ya, ini bukan karena nepotisme semata, tapi karena memang jaringan politik dan kekuatan infrastrukturnya sudah lama dibangun, tertanam kuat gitu loh teman-teman, dari generasi ke generasi. Part 5, presiden non-Jawa pernah ada? Ya, pernah ada, tapi belum berlanjut. Memang satu-satunya presiden non-Jawa adalah Profesor B.J. Habibie dari Sulawesi Selatan. Tapi ia pun bukan dipilih lewat pemilu langsung loh, ya. Ia naik menggantikan Pak Harto di tengah-tengah krisis tahun 98. Setelah itu belum ada lagi presiden dari luar Jawa yang berhasil naik. Bukan karena nggak mampu, tapi karena sistem dan persepsi publik belum sepenuhnya terbuka. Ya, selain itu sebagian besar partai politik besar juga masih berkantor pusat di Jakarta, dan selain ketua umumnya berasal dari Jawa. Oke, kesimpulannya teman-teman, pertanyaannya sekarang, apakah ini masalah? Tergantung dari cara kita melihatnya teman-teman. Oke, di satu sisi ini adalah refleksi dari sejarah demografi dan realitas politik Indonesia. Tapi di sisi lain kita juga perlu membuka ruang lebih besar untuk tokoh-tokoh dari luar Jawa nih ya. Dari luar Jawa itu karena Indonesia bukan cuma Jawa, tapi kita punya tokoh-tokoh hebat dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Betul nggak? Bali, semuanya punya potensi jadi pemimpin nasional yang bagus-bagus. Oke loh, ya nggak? Dan kalau sistemnya adil serta masyarakat terbuka, pasti peluang itu bisa terjadi, teman-teman. Menurut kamu ke depannya Indonesia perlu pemimpin dari berbagai daerah atau cukup dari Jawa aja nih teman-teman? Oke, tulis di kolom komentar ya teman-teman yang kita bahas ya. Kalau saya pribadi, saya pengen orang-orang yang memang punya kualifikasi bagus, even dari luar Jawa, misal dari Bali atau dari Sulawesi, Sumatera, Papua, itu bisa berhak untuk menjadi presiden. Harusnya. Yang dilihat kan cara kerjanya, kinerjanya. Kalau saya pribadi ya gitu ya. Tapi saya juga pengen tanya ke teman-teman, tulis di kolom komentar. Paling itu yang Hero mau bagikan. Semoga apa yang Hero bagikan ini sedikit membuka wawasan tentang sejarah presiden dari suku Jawa. Kenapa seperti itu? Kenapa harus orang Jawa? Seperti itu. Teman-teman, jangan lupa like, share, dan subscribe, dan bunyikan loncengnya. Sekian dari OO Hero, dan jangan lupa bahagia. Bye.